Realita Post TV channel Bedwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik tanah dimanapun anda berada, kembali lagi di channel podcast kami, channel podcast Betandang. Dan alhamdulillah kita hari ini berada di mana ini? Pondok Palem Ya. Ya. Dalam rangka ingin berdialog tentang seputar kegiatan deklarasi tim relawan Sana ini, Anies Baswedan. Ini akan kita diskusi bahas dengan orang-orang yang berkaitan dengan deklarasi ini, dan alhamdulillah beberapa narasumber sudah hadir di dialog ini. Nanti akan kita perkenalkan satu persatu. Dan sebelum menyaksikan dialog lebih dalam, ada yang bagi di sana untuk jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini tetap berkembang dan kami semakin semangat menyajikan konten-konten yang menarik, informatif, dan edukatif tentunya. So, by the way, kita langsung saja perkenalkan dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di dialog ini. Kita akan perkenalkan satu persatu. Kita mulai dari Ibu dulu. Ibu ini ya. Ya. Silakan Bu, perkenalkan diri Bu. Saya Insinyur Epita Darnella. Ya. Dalam kepengurusan saya sebagai Ketua Sana Anies Provinsi Bengkulu. Lanjut Bang. Nama saya Dendi Susianto. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Relawan Nasional untuk Anies Baswedan. Wah, luar biasa. Lanjut Bang. Saya Salman Dianda Anwar, Ya. salah satu deklarator, Deklarator, dari Jaringan Nasional atau Jarnas Anies Baswedan dari Jakarta. Wah, Terima kasih. Lanjut. Terima kasih, saya Hasmi Seyuti, kebetulan sebagai Wakil Ketua Tim Relawan Anies Baswedan Sana Bengkulu, dan pada kegiatan ini saya sebagai Ketua Panitia Deklarasi. Wah. Terima kasih. Selamat datang Bang. Kita langsung diawali dengan Bu Ketua ini Bu ya. Ibu panggilannya siapa Bu? Panggilan akrabnya Bu? Ibu Epi? Pita sebenarnya. Ibu Pita. Nah, ini Bu Pita, sekarang selaku ketua nih, ngomong-ngomong boleh tahu bisa dijelaskan kepada adik Sana kita apa sih tim relawan Sana Anies Baswedan ini kok sampai ke Bengkulu? Bisa diceritakan Jadi begini, tujuannya? asal mula kami membentuk relawan Sana Anies Bengkulu ini berdasarkan obrolan dengan teman-teman termasuk Pak Hasmi. Jadi didasari hal itu ada beberapa poin yang kami akhirnya bertekad bulat dan satu visi dengan misi dengan teman-teman yang lain itu untuk membentuk relawan ini, yaitu karena ada keprihatinan dengan kondisi Indonesia saat ini. Yeah. Yang pertama, persatuan sudah tidak seperti dulu lagi, terpecah belah dengan beberapa sebutan yang tidak perlu dan tidak pantas saya sebutkan di sini. Yang kedua, perekonomian semakin memburuk karena saya salah satu pelaku bisnis. Yeah. Jadi terasa betul sejak beberapa periode kepemimpinan presiden ini perekonomian melemah. Oh gitu. Yang ketiga, hasil sharing dengan teman-teman UMKM. Kebetulan saya juga salah satu unit usaha saya itu adalah UMKM. Keprihatinan kami, produk kami itu tidak bisa berbicara di negeri sendiri. Jadi banyak impor dari luar yang tidak terbatas, sehingga kami daya saing harga tidak bisa kami ikutin. Terus kualitas bahan juga kurang dibandingkan yang impor-impor. Jadi kami butuh ini ada perubahan saat ini. Terus belum yang lain-lainnya. Terutama untuk Provinsi Bengkulu banyak sekali, ada beberapa proyek yang terbengkalai yang tidak perlu saya sebutkan di beberapa kabupaten. Itu proyek yang sebenarnya bisa menghidupi hajat hidup orang banyak. Ya. Contohnya waduk gitu ya. Jadi bendungan ini tidak selesai sehingga petani kesulitan mendapatkan sumber air. Iya. Nah, sekarang di Bengkulu udah berapa orang yang tergabung dalam tim relawan Sana Baswedan ini? Dari terbentuknya 2 bulan yang lalu itu sudah di tim relawan sendiri yang inti itu sudah 215 orang. Untuk simpul itu kurang lebih total di 280-an. Sudah hampir mendekati 500. Wah, dengan simpul. Ini Bengkulu atau provinsi? Seprovinsi. Seprovinsi ya. Tapi memang paling dominan di Kota Bengkulu. Tapi ini sudah merata di
Artinya provinsi. tujuan ini sebaik untuk menyukseskan Anies ke Pilpres atau gimana ini? Salah satunya itu karena kami ingin ada perubahan di Indonesia. Ya. Kami ingin ada perubahan di Bengkulu. Itu salah satunya ya. Ya. Oke, nah next kita lanjutkan Mbak dari Bang perwakilan dari pusat ini Bang ya. Dari relawan pusat ini melihat kehadiran atau animo masyarakat yang tergabung dalam tim relawan Anies Baswedan ini gimana nih Bang? Jadi memang tidak hanya di Bengkulu ya. Ya. Jadi hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini sangat antusias ketika kita sodorkan sosok Anies Baswedan sebagai harapan baru Indonesia. Ya. Karena seperti yang tadi singgung oleh Bu Epita bahwa sekarang masyarakat ingin perubahan dan hanya sosok Anies yang paling kompeten, yang paling tepat untuk menjadi pembawa perubahan di Indonesia di 2024 nanti. Nah untuk di Bengkulu sendiri di Indonesia se-Indonesia ini Bengkulu masuk daerah berapa atau sudah 34 provinsi sudah terbentuk relawan ini? Oh ya, jadi kalau untuk di relawan pendukung Pak Anies itu Ya. kan banyak ya. Ya. Kami salah satunya saja. Jadi Jarnas ini hanya salah satu aja yang ada di seputar Pak Anies. Banyak teman-teman bisa lihat simbol-simbol atau jaringan relawan pendukung Pak Anies selain Jarnas. Tapi kalau Jarnas sendiri memang di seluruh provinsi kita sudah punya. Seluruh ya? Seluruh provinsi termasuk di Termasuk Bengkulu Bengkulu ya? termasuk Oh Bengkulu. berarti sudah mencakup semua ya 34 Sudah mencakup, provinsi. sudah mencakup. Nah ini Bang Pak dari wakil Pak ya Pak langsung. Sebenarnya apa Pak yang diinginkan dari pusat sendiri dengan terbentuknya tim relawan di masing-masing provinsi ini Pak? Ya, perlu kami sampaikan di sini. Kita sebenarnya dalam hal ini Jarnas ini hanya memfasilitasi Fasilitator ya? memfasilitasi keinginan warga Bengkulu yang berhimpun dalam Sanak Anies. Kebetulan kita memang sudah membentuk. Ini kan antara keinginan masyarakat dari bawah, grassroots ya? dan kita yang kebetulan teman-teman Anies yang di Jakarta dan seluruh Indonesia memang merencanakan satu organisasi yang bernama Jaringan Nasional Anies Baswedan yang kita singkat Jarnas ABW. Nah, Jarnas ABW ini selain menghimpun tadi orang per orang tadi, juga menghimpun relawan-relawan atau simpul-simpul relawan yang ada di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan pendataan kita, baik yang terbuka maupun yang tertutup, sudah berada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan sudah ada di tingkat kabupaten-kabupaten. Jadi misalnya di Jawa itu, di Jawa Tengah itu sudah, mungkin Bapak nggak dengar karena pikirnya kan di sana ada calon lain kan. Tapi itu sebenarnya sudah hampir 34 kabupaten kota sudah mulai membentuk jejaring di sana. Di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Di Kalimantan pun seperti itu. Di Lampung, di Sumatera Utara, termasuklah Bengkulu ini. Bengkulu tadi kan hadir ada 9 kabupaten dan 1 kota. Jadi pelan tapi pasti, dan semakin mendekati tahun 2024 eskalasinya semakin tinggi, dan mungkin akan lebih tinggi lagi apabila nanti mungkin Pak Anies sendiri selesai purna jabatan di Oktober 2022 ini. Oh, dua-duanya hampir ya, dua-dua. Jadi mungkin kalau dua-dua ini, makanya Pak Anies sulit untuk kemana-mana karena dia lagi melaksanakan tugas sebagai gubernur. Nah, mungkin akan lebih mudah bergeraknya ketika setelah itu baru bisa mungkin memenuhi keinginan masyarakat untuk meminta mereka datang ke roadshow ya, tiap-tiap wilayah, dan mungkin meminta kesediaan beliau untuk berkenan menjadi calon pemimpin masa depan kita untuk membawa perubahan di Indonesia. Karena ada banyak kriteria yang kita lihat dari beliau. Pertama, rekam jejak. Orang itu kan nggak bisa tiba-tiba dia menjadi hebat, menjadi ini, kan itu kan pasti kan pencitraan kalau begitu. Kalau dia kan dari mulai SMA kita udah bisa track recordnya udah ada. Bagaimana waktu dia mahasiswa aktif di OSIS, kemudian dia di mahasiswa sebagai ketua senat yang sangat moncer waktu itu. Ide-ide briliannya, kemampuan menggalang kawan-kawan di masanya untuk maju bersama-sama melakukan perubahan bagi bangsa ini dengan berbagai metode ya, bukan hanya satu. Dulu kan terkenal hanya demonstrasi. Dia mengenalkan pertama juga melalui penelitian kritis terkait kebijakan Presiden Soeharto waktu itu adalah penetapan harga dengan hadirnya BPPC misalnya. Nah, itu Pak Anies mendorong justru kita melakukan penelitian, meneliti betul-betul bagaimana dampak dari pembentukan BPPC itu terkait dengan komoditi cengkeh di beberapa provinsi sentra produksi. Jadi saya kira
itu merupakan track record yang perlu menjadi pertimbangan kita, bahwa orang yang kita pilih ini sudah punya rekam jejak yang jelas. Karena memimpin republik ini dengan suku yang begitu banyak, kita punya 17.000 pulau, ya, dengan suku yang luar biasa, ada 34 provinsi, tentu membutuhkan orang yang bukan biasa-biasa saja. Saya kira butuh pemimpin yang luar biasa dan bukan hanya berbicara di tingkat nasional, tapi bisa mempengaruhi di tingkat internasional. Benar. Saya kira kemarin kita lihat bagaimana ketika Pak Anies berbicara di C20, jadi ada 20 kota yang merupakan member dari wali-wali kota seluruh dunia. Anies berbicara di depan Sekjen PBB. Hanya dalam waktu 5 menit mampu meyakinkan Sekjen PBB. Jadi saya kira tokoh-tokoh pemimpin seperti ini yang diharapkan ke depan, bukan hanya didikte oleh kekuatan asing atau kekuatan negara-negara besar dunia, tapi dia mampu juga mempengaruhi dengan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, dengan posisi yang sangat strategis dunia. Nah, saya kira peran Anies Baswedan sangat menentukan di sini. Bisa kita uji cobakanlah dengan pemimpin-pemimpin lain, dan kita berharap ada banyak yang muncul. Jadi bukan hanya dipaksakan calon-calon karena keterbatasan 20% presiden threshold itu menyebabkan rakyat tidak bisa memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Artinya di satu sisi masyarakat kita juga berharap ada calon lain. Ada calon lain yang masyarakat juga punya pilihan. Masyarakat juga nanti bisa menilai mana yang dianggap dia layak. Betul. Kompetensi atau tidak. Gitu. Jangan sampai kekuatan parlemen presiden threshold ini membatasi calon-calon yang punya kompetensi dan punya kekuatan untuk ditawarkan kepada rakyat Republik Indonesia yang jumlahnya ini 270 juta. Masa 270 juta hanya calon presidennya 2-3 orang, kan sayang ya. Kalau di Amerika itu ratusan bahkan ribuan ya calon, Pak ya. Tapi melalui proses seleksi dan mereka tuh tahu diri ketika suaranya sudah tidak mengejar atau dia mundur dengan sendiri dan teratur, dengan terhormat. Tapi sebenarnya ya itu harusnya terjadi di Republik ini, kan ini republik yang sangat besar. Kita termasuk di bawah 5 besar dunia penduduknya. Dan pengaruh kita cukup besar terutama di Asia ya, dan ASEAN. Saya kira itu, kita berharap bahwa di tahun 2024 ini kita akan menemukan lagi kembali pemimpin yang mampu berbicara di kancah internasional dan mampu mewujudkan undang-undang cita-cita para founding father kita yang telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencapai masyarakat adil makmur yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu poin yang paling penting dari narasi Anies selama ini. Sepanjang yang saya amati, kalau dia menyampaikan berbagai ceramah di berbagai tempat. Dan kami melihat ketika DKI saja begitu banyak orang dari luar DKI yang mendoakan beliau menjadi gubernur. Karena representasi Indonesia itu salah satunya adalah gubernur DKI itu seperti dengan RI 3 ya gitu. Karena kan dia ibu kota negara kan gitu. Meskipun sekarang udah pindah ibu kota negaranya berdasarkan undang-undang yang lagi digugat itu. Tapi intinya kalau kita lihat respon setiap tim-tim kami turun ke lapangan di berbagai daerah, respon terhadap Anies luar biasa. Animo tinggi sekali dan betul-betul ramai, dan itu sebenarnya tidak ada kegiatan yang dipersiapkan. Semua sifatnya spontan, seperti kemarin di sini kan Pak Gub datang hadir untuk pernikahan anaknya Pak Gubernur di sini, bukan untuk datangannya, tapi banyak orang yang membuatkan kegiatan-kegiatan ya mau tak mau beliau harus menyambangi karena beliau juga punya etika, tidak akan keluar kota jika bukan urusan dinas atau bukan dalam waktu libur, kalau itu kegiatannya untuk kepentingan pribadi. Artinya kan memang sedikit banyaknya Anies Baswedan sudah menunjukkan rasa empatinya ke Bengkulu ya, ke masyarakat Bengkulu. Ada Bengkulu. Ya kemarin ada Bengkulu. Bagaimana nanti ya komunikasi politik juga yang dibangun nanti diharapkan juga mungkin sejalan dengan apa yang dicita-citakan, Bang. Ya insya Allah ya betul, karena Pak Anies itu orang yang cukup memahami sejarah bangsanya. Kan dia masih kecil tuh sudah diajak oleh kakeknya yang salah satu, boleh dikatakan itu salah satu pendiri bangsa, salah satu tokoh yang berdiplomasi ke luar negeri untuk meyakinkan negara-negara terutama Liga Arab untuk menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi dideklarasikan, dia menggunakan teks proklamasi itu di kaos kakinya beliau. Beliau transit di Singapura baru keluar negeri, dibiayai oleh beberapa orang di sana untuk bisa berangkat ke Mesir misalnya, ke Arab Saudi dan lain-lain. Jadi
kakek Anies ini setiap berjalan ke beberapa toko, menemui toko-toko itu Anies pernah diajak-ajak begitu. Jadi cukup pemahaman sejarah cukup kuat. Waktu kesini ya sempat mampir ke rumah Bung Karno, pengasingan Bung Karno, kemudian ke masjid Jami gitu. Jadi dia tahu tempat-tempat penting di suatu daerah itu karena dia rajin baca gitu ya. Gitu. Sejak itu sejak mahasiswa, kemudian sejak SMA memang sudah menonjol. Dia kuliah S2, S3 di luar negeri dengan full beasiswa. Artinya memang tidak salah ya bahwa masyarakat berharap dengan munculnya Anies menjadi pilihan ya. Pilihan Rekod yang sudah disampaikan tadi Bang. Ya, betul. Nah, ini Bang. Ini bisa bicara. Baik, terima kasih. Saya ketua deklarasi ini. Nah, dari peserta tadi dari berbagai macam unsur, ada yang dari wanita Islam, anak-anak muda, para mahasiswa. Nah, mahasiswa ini keluhannya karena tenaga kerja asing itu masuk begitu banyak, sementara mereka akan tamat nanti kemana lapangan kerja? Lapangan kerja ternyata banyak orang asing yang diserap. Datang berduyun-duyun orang asing gitu. Nah, akibatnya mereka kesusahan lapangan kerja nantinya. Nah, itu mereka antusias sekali dengan Anies Baswedan ini. Kita tahu Anies Baswedan ini kompetensinya ketika SMA tadi udah jelaskan ketua OSIS se-Indonesia, bukan sekolahnya saja tapi se-Indonesia dia. Iya, ketua OSIS se-Indonesia, ketua BEM, ketua Senat Mahasiswa, S2, S3-nya beasiswa Fulbright. Fulbright itu tidak gampang mendapatkannya. Orang-orang tertentu saja dapat beasiswa Fulbright itu. Nah, kelas-kelas memang orang-orang cerdas. Yang paling penting dia orangnya cerdas, kompetensinya, dia santun, agamis. Nah, agamis itulah yang menjadikan Indonesia ini nanti tanpa korupsi. Mungkin korupsi tapi kecil kemungkinan karena agamanya yang kuat tadi. Ada benteng ya. Ada benteng keimanan, ketakwaannya. Nah, itu yang kami sangat antusias untuk mendukung Anies Baswedan ini. Seperti itu. Terima kasih. Nah, ini targetnya nanti setelah deklarasi apa sih? Planningnya. Setelah deklarasi ini kami akan segera bergerak membentuk dari kelurahan desa-desa itu membentuk di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten sebenarnya sudah terbentuk, tinggal meluaskan sayap-sayap itunya. Nah, kami dalam 2 bulan 3 bulan ini akan kerja berat ini. Kan dengan durasi masih ada space 2 tahun lagi ya. Masih ada waktu lebih maksimal ya untuk dimaksimalkan lagi. Nah, dan kami yang paling penting kami ini kerja ikhlas. Tidak ada peserta ini dikasih uang transport, datang dengan sendirinya, tidak dikasih makan mereka ini. Bukan main, semangatnya luar biasa. Tidak ada yang menanyakan amplop, tidak ada yang menanyakan uang bensin. Nah, hebatnya itu. Kalau di tempat lain mungkin ya sulit itu mendapatkan. Pasti dia udah nunggu-nunggu untuk mendapatkan amplop. Nah, ini hebatnya mereka ikhlas itu. Datang dari jauh-jauh tempatnya ini. Artinya sosok Anies ini menjadi magnet juga tersendiri bagi masyarakat Bengkulu ya. Baik kalangan anak muda, ibu-ibu, ya kan? Pak. Nah, Ibu ini kembali silakan Pak, ini dari kacamata jurnalis ini melihat hadirnya relawan tim Sana Anies Baswedan ya. Ya, ini mungkin sedikit saya nambahkan pertanyaan sama yang dari jaringan nasional ini. Kan kita tahu Pak Anies itu bulan Oktober sudah akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI. Kemudian kita tahu juga Pak Anies sekarang ini nggak ada partainya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dari kacamata jurnalis, nanti kira-kira perahunya apa Pak Anies kan untuk dia maju ke sana? Apakah jalur independen ataukah akan diusung parpol? Karena kita lihat juga kan persaingan Pilpres ini ada beberapa kandidat capres yang muncul itu adalah ketua-ketua umum partai kan. Nah, mungkin bisa dijawab. Silakan Pak Edi, Pak Sekjen dulu. Ya, jadi sampai detik ini belum ada satupun orang yang sudah pasti mendapatkan atau memiliki partai, memiliki tiket, nggak ada. Termasuk yang punya partai juga belum ada, gitu. Ya misalnya kita analisis satu-satu, misalnya Prabowo kan nggak bisa juga. Gerindra maju sendiri kan nggak bisa. Kemudian siapa lagi? Demokrat, Mas. Demokrat AHY. Kalau dalam survei kan dia bukan nomor 1, nomor 2. Partainya juga nggak bisa sendirian, nggak ada. Puan misalnya, partainya bisa tapi kan nomor 2 dia, bukan calon presiden, calon wapres dia. Gitu loh. Siapa lagi coba sebutin? Nggak ada. Nggak, artinya dari relawan Anies ini
optimis nanti Anies akan diusung lewat partai Kelebihan dari Anies adalah satu, karena dia itu bukan orang partai. Justru karena dia bukan orang partai, itulah kelebihan. Dengan adanya dia tidak bukan kader partai, justru Anies ini gampang sekali berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Kalau yang punya partai sekarang misalnya Prabowo, misalnya, dia kan mau maju. Kamu calon presidennya, saya aku nggak dapat. Tapi kalau dengan Anies, karena dia nggak punya partai, justru semua partai bisa merapat dengan Anies. Itu. Ya, semua partai punya kepentingan. Semua partai jadi punya kepentingan, gitu loh. Tapi misal nanti Pak Aniesnya jadi maju di Pilpres dan syukur alhamdulillah kalau nanti terpilih kan menjadi presiden Indonesia. Nah, apa sih keuntungannya untuk Provinsi Bengkulu sendiri ketika Pak Anies itu nanti menjadi presiden? Kalau itu lebih tepat orang Bengkulu sendiri. Yang pasti saya sebagai orang asli Bengkulu, dilahirkan dibesarkan di Bengkulu, saya yakin kalau Bang Anies Baswedan menjadi presiden, Bengkulu akan pade. Pade itu mantap semua kondisi, seluruh sektor. Kenapa? Kebetulan saya satu alma mater dengan Bang Anies, saya tahu persis sosok beliau. Beliau tuh sabar, berwibawa, smart, kualitas internasional, itu saya tahu dari dulu. Sehingga saya yakin kalau beliau jadi presiden, tidak akan sia-sia perjuangan kami untuk Bengkulu. Ada nggak niat dari relawan jaringan nasional ini nanti saat misalnya mengumpulkan dukungan KTP di seluruh Indonesia untuk mengusung Anies lewat jalur independen? Secara undang-undang nggak ada ya, dibuka lah, tidak ada opsi untuk calon perseorangan atau independen dalam Pilpres. Yang ada itu di Pilkada ya kalau Pilpres. Jadi kalau presiden murni dari koalisi partai. Gitu. Jadi tidak ada niat. Satu lagi yang ingin saya tanya Pak, ini kan dari beberapa kandidat yang muncul ini, baik capres maupun cawapres, sudah ada nggak yang kontak calon wakil presiden ini PDKT lah ibaratnya sama Pak Anies? Pak Anies ini ibaratnya itu gadis seksi ya. Jadi hampir semua partai, hampir semua calon itu sudah PDKT semua. Sudah banyak yang PDKT? Ya, sudah semuanya komunikasi dengan Pak Anies gitu. Cuma memang tidak diekspos karena ini kan komunikasi politik yang sifatnya terbatas sehingga memang tidak diekspos di media. Tapi sudah dipastikan bahwa semuanya sudah melakukan komunikasi intensif dengan beliau. Sehingga kita sebagai relawan walaupun sudah optimis ya, tapi tetap bergerak karena kita tidak berhenti hanya mendapatkan tiket atau dukungan, tapi kita juga ingin memenangkan sehingga urusan partai sebenarnya sudah selesai buat kami. Oh, kita gitu ya. Lebih fokus bagaimana memenangkan pada hari H. Oh, jadi sekarang artinya dengan space waktu yang masih ada ini, justru ya sudah berpikir bagaimana memenangkan, bukan lagi membahas bagaimana mendapat perahu atau tidak ya. Karena dengan figur yang sudah melekat di Aniesnya sendiri itu sudah menjadi garansi ya Bang ya, bagi masyarakat, artinya untuk Bengkulu tidak perlu ragu lagi. Karena tadi ibaratnya gadis seksi tadi. Nah, itu di sana obrolan kita dengan para petinggi-petinggi relawan baik di tingkat nasional maupun di Bengkulu terkait dengan deklarasi tim relawan Sana Anies Baswedan yang ada di Bengkulu, dan semoga saja dengan dialog ini mampu memberikan semacam wawasan kepada masyarakat Bengkulu yang menyaksikan channel ini, sekaligus memberikan semacam pengetahuan bahwa apa sih tujuan tim relawan ini dibentuk, dan nantinya ya diharapkan apa yang dicita-citakan tim relawan ini sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat Bengkulu pada umumnya ya Bang ya. Bang, terima kasih Bang udah hadir di channel podcast kami Bang. Ya, Ibu Ketua. Iya. Nah, Bang, di akhir channel podcast ini Bang, kita ada tagline kita Bang. Jadi YouTube kita nih, kalau saya bilang Realita Pus TV channel, abang-abang jawab bedepis. Bedepis. Jadi bedepis bahasa Bengkulu. Jadi bisa mendepiskan semua pikiran-pikiran yang negatif bagi masyarakat orang. Karena tujuan kita kan tujuannya ke yang lebih baik, Bang. Oke, siapa ya? Barengan nanti ya. Aku bilang Realita Pus TV channel, abang-abang kompak jawab bedepis. Dengan semangat yang kayak gini loh. Ya, siap ya? Oke, kita mulai ya. Nah, baik kita akhiri dengan tagline kita Realita Pus TV channel bedepis. Kami akhiri dia lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mantap nih itu depis.